Assalamualaikum teman-teman. Ahlan wa sahlan, selamat datang di pembelajaran bahasa Arafan. Hari ini kita akan belajar tentang as-sakanu, artinya adalah tempat tinggal. Gimana sih cara menanyakan tempat tinggal terhadap orang di sekitar kita gitu ya dalam bahasa Arab. Nah, hari ini kita akan di jilid 1 Arabia Bayaniyah Daik, judul ketiga tentang as-sakan, artinya adalah tempat tinggal. Oke, sebelum kita masuk ke al-hiwar tentang dialognya, kita akan belajar seperti biasa, kita belajar tentang mufradat atau kosakatanya terlebih dahulu. Kosakata pertama adalah as-sakanu. As-sakanu artinya tempat tinggal. Nah, gimana sih cara mengatakan misalkan saya tinggal di gitu ya. Nah, asal katanya adalah fiilnya atau kata kerjanya adalah sakana yaskunu, artinya tinggal. Jadi kalau saya tinggal berarti askunu. Nah, saya tinggal gitu ya. Sakana yaskunu ini adalah artinya tinggal. Hayyun. Nah, hayyun artinya adalah lingkungan. Misalnya hayyul masjidi atau hayyul madrasati, di sekitar masjid atau di sekitar sekolah gitu. Nah, al-mataru artinya bandara, al-mataru. Kemudian al-jami'atu artinya kampus, al-jami'atu. Nah, baitun artinya rumah ya. Syaqqatun artinya apartemen, syaqqatun. Kemudian rokmun artinya nomor. Bisa misalkan rokmul awal, nomor pertama gitu ya. Misalkan baiti fi rokmil awal, rumahku adalah nomor pertama. Nah, kita bisa memakai kata rokmun ini, nomor artinya. Atau rokmu hatifi misalnya, nomor teleponku, bisa juga. Jadi rokmun artinya nomor ya. Nah, kita baca sama-sama. Sakana yaskunu, hayyun, al-matoru, terus al-jami'atu, kemudian baitun, kemudian syaqqatun. Nah, terakhir adalah rokmun. Gitu ya teman-teman ya. Nah, kemudian di sini ada latihan nih. Apa itu rokmun? Coba ya dijawab ya. Rokmun artinya apa? Al-matoru. Nah, sesuai sama gambarnya. Gambar apakah ini gitu ya. Hayyun tadi, yang tadi hayyul masjidi gitu, atau hayyul madrasati. Nah, kemudian sakana yaskunu tuh fiilnya atau kata kerjanya, tinggal ya artinya ya. Syaqqatun tuh gambar apa nih? Syaqqatun. Al-jami'atu. Nah, apa tuh artinya? Nah, kemudian mufradat selanjutnya adalah aroda yuridu, artinya adalah ingin atau mau. Misalnya uridu an akula, aku ingin makan, bisa kita pakai uridu gitu ya. Aroda yuridu, ini kata kerjanya. Min fadlika atau min fadliki, jadi ini untuk kayak please gitu, kayak kita apa ya, meminta sesuatu dari orang lain gitu. Biar sopan kita pakai min fadlika atau min fadliki gitu ya. Kemudian ladaina. Nah, ladaina artinya kami punya. Daurun, lantai atau tingkat, misalnya daurusani, nah berarti tingkat 2. Baiti fid daurisani, misalkan rumahku di lantai 2, bisa kita pakai daurun gitu ya. Musyahadah artinya melihat atau meninjau. Kalau nadoro yanzuru itu artinya melihat saja gitu ya, nggak terlalu sefokus itu. Nah, kalau musyahadah ini artinya benar-benar meninjau gitu. Jamilatun bisa bagus, bisa indah. Jadi jamilah ini bisa misalkan Zahra jamilatun, Zahra orangnya cantik, bisa. Atau al-manzuru jamilun, pemandangannya bagus gitu, bisa juga artinya bagus atau indah gitu ya. Coba kita baca sama-sama ya. Naqra'u jama'atan. Arada yuridu, min fadlika, min fadliki, ladaina daurun, musyahadatun, jamilatun gitu ya. Arada yuridu, ma makna arada yuridu? Benar, ingin ya. Min fadlika atau min fadliki, ya jika kamu berkenan. Daurun, ma makna daurun?
lantai ya, tingkat gitu. Musyahadah, nih ada Pak Jokowi, musyahadah meninjau, benar. Ladaina, ladaina artinya kami punya. Jamilatun tuh al manzaru jamilun, misalnya pemandangannya bagus ya atau indah. Nah, kalau misalkan kita udah belajar fi'il mudhari, kata kerja sekarang, nah kita juga jadi tahu nih gimana sih cara menyuruh atau fi'il amr, kata perintah dalam bahasa Arab. Sebenarnya rumusnya gampang banget. Kalau kita perhatikan di sini tuh hanya ada tambahan satu huruf saja. Misalnya kalau kita menyuruh orang, misalkan tafaddol. Nah, tafaddol itu artinya silahkan. Ini kalau kita menyuruh orang untuk anta. Kamu silahkan masuk, misalkan. Tafaddol, udkhul gitu. Nah, ini kita mempersilahkan untuk anta, untuk kamu laki-laki. Tapi kalau untuk perempuan kita tambahin di belakangnya iya sukun. Misalnya anti tafaddoli, kamu silahkan gitu. Udkhuli misalnya. Nah, ini rumusnya ya, ada tambahan ya sukun di belakang. Kalau antuma dua orang, kita tambahin aja nih alif seperti ini di belakangnya. Tafaddola, silahkan kamu berdua, silahkan misalkan. Udkhula gitu. Terus antum. Nah, kalau antum kita tambahin waw sukun dan alif. Nah, jadi tafaddolu. Nah, silahkan. Nah, ini kalau misalnya orangnya jamak ya, banyak, misalnya lebih dari 3 orang, misalkan 3, 4, 5 gitu. Nah, kita bisa bilang tafaddolu, ada tambahannya. Tafaddoli. Nah, kalau untuk anta tafaddol, anti tafaddoli, antum tafaddola, antum tafaddolu gitu. Nah, kalau dakhala yadkhulu artinya tadi masuk, kata kerjanya, fi'il amrnya, kata perintahnya adalah udkhul. Nah, kalau misalnya untuk anta, nah anta itu adalah udkhul. Kalau anti kira-kira jadi apa? Apa yang harus kita tambahin? Kalau antuma jadi apa? Nah, ditambahin huruf apa? Untuk antum jadi apa? Nah, ini bisa dikerjakan ya nanti di buku tulisnya seperti itu. Nah, untuk pembelajaran selanjutnya adalah satu mufrad dan jamak. Mufrad itu bisa dibilang hanya satu benda saja. Misalnya ketika ruangannya hanya satu, kita bisa bilang ghurfatun. Tapi kalau jamak banyak gitu ya ruangannya, nggak hanya satu, misalnya lebih dari 2, nah 3, 4, dan 5 seterusnya, kita bilangnya adalah ghurafun. Ghurafun. Nah, ini artinya ruangannya banyak. Gitu juga dengan babun. Babun pintunya hanya satu. Tapi kalau abwabun artinya pintunya banyak gitu. Jamaknya adalah abwabun. Babun, abwabun. Ghurfatun, ghurafun gitu. Nah, selanjutnya kita ke pembahasan al-hiwarnya ya. Dialognya seperti apa sih dialognya? Lihat di sini as-sakanu, pelajaran ketiga ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aina taskunu? Askunu fi hayyil matari. Wa aina taskunu anta? Askunu fi hayyil jami'ati. Hal taskunu fi baitin? Naam, askunu fi baitin. Wa hal taskunu fi baitin? La askunu fi syaqqatin. Ma raqmu syaqqatika? Al-khamisatu. Wa ma raqmu baitika? At-tasi'u. Gitu ya. Misalnya di sini Ahmad sama Hasan lagi ngobrol. Aina taskunu? Apa makna taskunu? Tinggal ya. Di mana kamu tinggal? Askunu fi hayyil matari. Askunu, untuk saya tinggal di sekitar matar, bandara ya. Wa aina taskunu anta? Nah, kamu tinggal di mana? Askunu fi hayyil jami'ati. Aku tinggal di sekitar jami'ah, kampus. Hal taskunu fi baitin?
apakah kamu tinggal di rumah? Naam, ya, askunu fi baitin, aku tinggal di rumah. Wa hal taskunu fi baitin? Nah, apakah kamu tinggal di rumah? Nah, kalau jawabannya tidak, kita bilang la askunu fi syaqqatin, aku tinggal di apartemen gitu. Ma raqmu syaqqatika, berapa nomor apartemenmu? Nah, al khamisatu, apartemen kelima, nomor kelima. Wa ma raqmu baitika, berapa nomor rumahmu? At-tasi'u gitu, nomor ke-9 gitu ya. Nah, teman-teman bisa mengerjakan ini ya, tugas yang ini ya, boleh ditulis di bukunya, latihan terlebih dahulu gitu ya. Kemudian al-hiwarus tsani, percakapan kedua adalah tentang al-musta'dzir sama al-mu'ajjir. Nah, al-musta'dzir itu artinya penyewa. Kalau al-mu'ajjir itu artinya yang menyewakan. Jadi ceritanya dia mau sewa apartemen gitu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Uridu syaqqatan min fadli. Nah, aroda yuridu tadi artinya apa? Ingin, benar. Aku ingin apartemen jika kamu berkenan gitu. Ladaina syaqqatun jamilatun, kata penyewanya. Kami punya apartemen yang bagus. Kam gurfatan fi syaqqah. Nama makna kam artinya berapa. Kam gurfah berarti berapa ruangan, fi syaqqah di apartemen, fi syaqqati khamsu ghurafin, di apartemen ada 5 ruangan gitu. Fi ayyi daur syaqqah, apartemennya di daurin, daur artinya apa? Tingkatan. Di tingkatan berapa apartemennya? Asyaqqatu fi dauril khamis. Nah, apartemennya di lantai khamis artinya lantai kelima. Benar. Uridu musyahadata syaqqah, aku ingin meninjau apartemennya, melihat-lihat gitu ya. Tafaddol, nah silakan. Udkhul, nah masuklah. Hada babu syaqqah, ini pintu apartemennya. Hadihi syaqqatun jamilatun, kata yang penyewanya ya. Ini adalah apartemen yang bagus. Teman-teman bisa lihat di sini ada mufradatnya, daurun, jamilatun, ghurafun gitu, tafaddol gitu ya. Nah, teman-teman nanti bisa latihan nih sil bainal kalimah was surah. Boleh disambungkan yang mana uridu, yang mana ghuraf gitu. Nah, selanjutnya adalah tentang al-mushtari. Nah, al-mushtari kita akan bahas di mufradatnya terlebih dahulu biar kita tahu apa aja sih kosakatanya gitu ya. Yang pertama adalah ayyu khidmah. Nah, ayyu khidmah artinya adalah ada yang bisa dibantu gitu. Ayya khidmah. Nah, ada yang bisa aku bantu. Nah, biasanya kan kalau kita ke satu toko gitu ya, biasanya pelayannya tuh akan ngomong atau penjualnya tuh akan ngomong ayya khidmah gitu, ada yang bisa dibantu. Nah, al-asasu artinya adalah perabot rumah, perabotan gitu. Jadi banyak ya al-asasu. Kemudian ba'dun artinya sebagian. Misalnya kita bisa bilang ba'dul usrati, sebagian dari keluarga. Atau apalagi misalnya ba'dut tullabi, sebagian dari mahasiswa atau sebagian dari siswa. Nah, ba'dun itu artinya sebagian gitu ya. Ghurfatun naum artinya ruang tidur. Selanjutnya adalah sarirun. Sarirun artinya tempat tidur. Ghurfatul julusi artinya ruang tamu atau ruang duduk gitu ya. Sitaratun artinya gorden. Arikatun artinya sofa. Nah, coba kita baca terlebih dahulu ya. Ayya khidmah al-asasu ba'dun ghurfatun naumi sarirun ghurfatul julusi sitaratun arikatun gitu ya. Selanjutnya di sini kita latihan. Ma ma'nal asas, apa arti asas? Ma ma'na ghurfatun naum, apa tuh arti ghurfatun naum? Ma ma'na sarir, apa arti sarirun? Ma ma'na sitaratun,
Apa arti sitaro? Oke. Nah, ghurfatul julus, mahiya ghurfatul julus. Apa itu ghurfatul julus? Arikatun. Tuh, ma makna arikah? Apa arti arikah? Bisa ditulis nanti ya di buku tulisnya ya. Kemudian selanjutnya adalah kata al-matbahu. Al-matbahu artinya dapur. Matbah gitu artinya dapur. Salajatun artinya kulkas. Salaja jadi kayak salju. Saljun itu kan artinya salju ya, tapi kalau salajatun artinya kulkas. Furnun artinya oven. Nah, oven buat baking kita bilangnya furnun. Al-matbahu, salajatun, sama furnun. Nah, kata selanjutnya adalah mir'atun. Mir'atun artinya cermin. Jadi agak beda tipis sama perempuan. Kalau mar'atun artinya perempuan, kalau mir'atun artinya cermin. Makanya ada istilah bahasa Arab tuh kayak al-mar'atu kal mir'ah, perempuan tuh seperti cermin gitu, karena mirip-mirip juga katanya nih gitu ya. Kalau sakhonun artinya adalah pemanas air, sakhonun. Kemudian syai'an akhor, syai'an akhor artinya sesuatu yang lain. Misalnya hal hunaka syai'an akhor, ada yang lain gitu, ada yang bisa dibantu lagi gitu ya. Kalau musyahadah kayak yang kita udah pelajari ya, meninjau atau melihat. Kalau sajadatun mirip sajadah artinya adalah karpet. Mir'atun, sakhonun, syai'an akhor, musyahadah, sama sajadatun. Nah, makna salajah, nah, teman-teman bisa tulis di buku tulisnya ya. Furunun, makna furunun. Matbahun, mir'ah, makna mir'ah. Sajadatun, sama sakhon gitu ya. Bisa dilatih-latih di buku tulisnya. Nah, selanjutnya kita ke al-hiwar atau dialognya. Gimana sih bentuk dialognya gitu ya. Huna al-mustari wal ba'i. Al-hiwar bainal mustari wal ba'i. Ada percakapan antara penjual dan pembeli gitu ya. Mustari itu artinya pembeli, al-ba'i artinya penjual. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayya khidmah? Uridu ba'dal asasi. Madza turidu li ghurfatin naum? Uridu sariran wa sitaratan. Wa madza turidu li ghurfatil julusi? Uridu arikatan wa sajjadatan. Wa madza turidu lil matbahi? Uridu furnan wa sallajatan. Wa madza turidu lil hammami? Uridu sakhanan wa mir'atan. Hal turidu syai'an akhar? Syukran, uridu musyahadatal asasi. Tafaddol. Nah, di sini kita terjemahin ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayya khidmah, kata penjualnya, ada yang bisa dibantu gitu ya. Uridu ba'dul asas. Ma makna uridu? Apa arti uridu? Aku ingin ya. Ba'dul asas berarti sebagian dari perabotan. Jadi ceritanya dia mau beli perabotan. Mada artinya apa, sama dengan ma. Mada turidu li ghurfatin naum. Nah, di sini ada kosakata baru ya. Li itu artinya untuk, bisa untuk atau kepunyaan ya, li itu. Mada turidu li ghurfatin naum, apa yang kamu inginkan untuk ruang tidur gitu. Uridu sariron wasitaratan. Nah, aku ingin sarir, makna sarir kasur ya. Wasitarotan, wa itu artinya dan sitaroh gorden. Nah, lanjut. Wa madza turidu li ghurfatil julus, dan apa yang kamu inginkan untuk ruang tamu gitu ya. Uridu arikatan wa sajjadatan, aku ingin memakna arikah sofa, benar. Wa sajjadah, sajjadah artinya karpet ya. Wa madza turidu lil matbah, apa yang kamu inginkan untuk matbah, dapur. Uridu furnan wa sallajatan, aku ingin furnan, wa sallajah, oven dan kulkas. Wa madza turidu lil hammam, apa yang kamu inginkan untuk
Apa makna hammam? Kamar mandi ya. Uridu sakhonan wa mir'atan, aku ingin sakhon pemanas, wa mir'ah dan kaca. Hal turidu syai'an akhar, apakah kamu ingin yang lain, sesuatu yang lain? Syukron, terima kasih. Uridu musyahadatal asas, aku mau lihat-lihat perabotan yang lain gitu ya. Tafadhol, kata penjualnya, silahkan. Nah, di sini ada mufradatnya ya, matbah, ghurfatun naum, ghurfatul julus, asas gitu. Nah, teman-teman bisa latihan nih, menyocokkan gambar dan kata-katanya ya, seperti kita biasa. Oke deh. Nah, mungkin sekian pembahasan kita hari ini. Nanti kita akan bahas selanjutnya di kelas gitu ya. Di kelas kita akan jelaskan kembali mana yang teman-teman kurang paham. Syukran jazilan ala ihtimamikum, terima kasih banyak atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bye bye, ila liqa teman-teman.